tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta selaku pemimpin PPKI dan Rahiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke dalam 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Darauchi. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut terungkap dan Sultan Syahrir mendengarnya. Final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk merencanakan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk kita semua. Saudara-saudaraku, saya punya kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar kabar itu pagi ini dari radio TV Silonret. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan di Indonesia. Sungguh, itu kabar yang mengembirakan bagi kita semua. Tapi saya masih bingung tentang pernyataan Anda mengenai kekosongan kekuasaan. Maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negara. Kita telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti maksud dan penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita mengajukan ini pada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan ini? Benar, Jepang sudah tidak berwenang di tangan kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulannya, Tuan. Karena inilah waktunya untuk kita memproklamasikan kemerdekaan ini. Yang dibilang Puncak itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang harus kita proklamasikan. Dan oleh karena itu, mari kita datangi rumah Insinyur Soekarno dan meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan hubungan dengan Jepang. Apakah kalian setuju? Setuju! Tapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa berpendapat demikian? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan biar kita layani sendiri. Tepat sekali, kalau begitu kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dengan yang lain akan memerintahkan golongan muda lainnya.
Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah ada Bapak? Kami ingin bertemu dengannya. Bapak ada keperluan apa? Ada hal penting yang kami ingin bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Sebentar, saya panggil Bapak dulu. Pak, Bapak. Iya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari, ingin membicarakan hal penting katanya. Baiklah, saya akan menemuinya. Ada hal apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerang terhadap Sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, kami tadi siang, para golongan pemuda mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan ini dalam rapat PPKI. Ini dalam rapat PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha anak budaya sendiri, bukan dari pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Memang kita seharusnya membicarakan ini dalam rapat PPKI, karena tugas dari PPKI adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dalam memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus dari Jepang? Kekuatan sekulater ini takkan mampu mengalahkan kekuatan armada Jepang. Coba kalian perlihatkan kepadaku, apa kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan anak-anak dan wanita jika ada pertumpahan darah? Bayangkan bagaimana kita akan berdiri di atas kekuasaan itu sendiri. Tapi, Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang diderita oleh rakyat kita selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, beri saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami mohon undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Bung Karno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda sudah dituntut segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Tapi yang penting sekarang adalah menghadapi sekutu yang sudah kembali berkuasa di Indonesia. Selain itu juga masyarakat kemarin yang akan diproklamasikan pada sidang dan pada rapat PPKI tanggal 12 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka juga masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat masa depan agar kita bisa mempersiapkan dengan matang. Kita tidak boleh bagaimana jika semuanya berantakan. Baiklah, berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sepertinya golongan tua telah menunjuk kita harus mencari jalan keluar atas semua ini. Ya benar, bagaimana kalau kita menyaksikan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang.
Bagaimana kita menghasilkan mereka? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Kawedangan di Karawang, tempat itu merupakan markas peta yang dipimpin Ida Nasutiono dan letaknya di bawah komando peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan daerah di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju! Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Bung Karno, Bung. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? maaf atas kesalahan ini, Bung. Ini demi keselamatan Bung Karno dan Bung Hatta. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bu. Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan diselesaikan di sidang PPKI? Kenapa harus PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Di tempat ini memang benar. Namun, kita terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Karena kita masih membutuhkan Jepang sampai saat ini. Kalau begitu, silakan kalian dulu. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya menjadi imam sebelakang? Apa yang akan kita lakukan, Bu? Apa akan selamanya kita akan menunggu kabar dari Jepang? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini secepat mungkin. Kami, para pemuda, ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hanya dari Jepang. Itu benar, Bu. Bila kita merdeka dari Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita akan dijajah lagi, Bu. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah serangan dari Jepang atau sekutu yang tidak menerima kemerdekaan dan proklamasi bangsa kita. Bagaimana, Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan sedikit pun dari Jepang. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan ini akan dilangsungkan tanpa campur tangan dari Jepang. Baiklah, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau besok? Karena para pemuda di Jakarta sudah siap. Segera mungkin, kita akan melaksanakan besok hari. Baiklah. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, ada apa ya? Bentar saya panggil kabarnya. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf, sudah denganku ada barang-barang begini. Ada tempat kita bahas tentang kemerdekaan pada zaman pada Benarkah begitu? Kalau begitu silakan masuk. Terima kasih, Bu. Apakah ada pen dan kertas Laksamana? Ya, ada sebentar.
sudah selesai. Apakah kalian setuju? Ya, setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah itu? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangannya atas nama bangsa Indonesia. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Jadi, tolong pakai naskah itu. Baik, Bu. Kapan kita akan melaksanakan? Untuk sebelum tempat bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bu. Ini naskahnya, Bu. Silakan ditandatangani. Iya, tolong kau perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bu. Jumat pagi, pukul 10 tepat, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang memerdekakan tanah air Indonesia ini. Bahkan dalam beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan ini ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita bangsa. Dan juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional ini tidak ada henti-hentinya. Tetapi pada hakikat ini kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri sekarang tibalah saatnya itu benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia. Permusyawaratan inilah telah seia sekata
berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan keberatan tekad itu dengan dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi, kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Siapa yang bilang? Video bagus-bagus kan yang banyak tadi lagi. Siapa yang bilang? Nadine Classroom. Kita akan belajar tentang sejarah. Itu Morosaiki, anyong. Ini ada apa ini? Apa kayak di layar di belakang kamera gitu, guys? Wuih. Ya ada hapus gua. Ya bukan. Yang hapus. Sin, ini minta sumpah. Iya, sebagai ulama. Oh iya, Rin.
Indonesia.